Shalom, Shalom. Shalom pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Puji Tuhan kita kembali bersama lagi di channel The Safe Ministry di mana kami kaum para awam yang senang berdiskusi Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Dan pada minggu ini kita akan sama-sama mempelajari suatu pelajaran yang berjudul Gambaran tentang Kesudahan. Dan para panelis juga sudah siap hadir untuk mendiskusikan topik ini bersama pemirsa The Safe Ministry. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa, saya akan pimpin dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas penjagaan-Mu, dan terima kasih atas satu pelajaran yang Kau telah siapkan bagi kami untuk kami pelajari, kami mengerti, dan kami bisa terapkan dalam hidup kami, dan ini bisa menjadi suatu kekuatan bagi kami untuk iman kami kepada Engkau ya Bapa. Bantu kami ya Bapa, siapkan hati kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik pemirsa The Safe Ministry, sebelum kita masuk ke pelajaran dari hari ke hari lebih detail lagi, kita akan mendengarkan pengantar akan pelajaran minggu ini oleh Pak Tobing. Baik, pemirsa The Safe Ministry, ini adalah pelajaran terakhir dari triwulan yang kedua, ya, yaitu gambaran tentang kesudahan. Kita coba perhatikan terlebih dahulu di ayat hafalan kita, yaitu di Yunus 1 ayat 9. Sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Ya, jadi kalau kita perhatikan judul ini ya mengenai kesudahan, jadi memang pada dasarnya semua pengajaran Alkitab tentu merujuknya kepada pekabaran utamanya itu kepada apa? Kepada akhir zaman. Karena memang itulah yang sedang kita tunggu-tunggu ya. Jadi akhir dari pelajaran kita dalam satu triwulan ini ya sesuai dengan judul besarnya simbol gambaran kiasan ya cara mempelajari nubuatan. Jadi nubuatan-nubuatan itu kan semua bicaranya apa yang terjadi nanti di akhir zaman. Nanti dalam satu minggu ini kita dibantu melalui tiga tokoh ya. Tiga tokoh ini terkait dengan peristiwa masing-masing di mana peristiwanya ini masing-masing punya ciri yang sama ya. Semuanya itu terjadi di apa? Di akhir sejarah Israel dalam catatan Alkitab dan semuanya melibatkan bangsa-bangsa yang bukan Yahudi ya, yaitu bangsa-bangsa lain ya. Ya, siapa aja tiga tokoh itu? Pertama yaitu Yunus ya, seperti yang di ayat hafalan ini, yaitu adalah ungkapan dia ketika apa? Ketika dia didapati oleh awak kapal, di mana kapal lagi diombang-ambingkan badai, dia enak-enak tidur gitu ya, lalu ditanya, kamu siapa kamu? Lalu dia bilang, aku seorang Ibrani. Nih, aku takut akan Tuhan, ya Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Nanti ada pembahasan khusus mengenai ini. Lalu Yunus itu punya tugas untuk apa? Untuk menobatkan orang penduduk Niniwe. Nah, ini kan bangsa lain. Dan nanti kita lihat akhirnya penduduk Niniwe bertobat. Lalu peristiwa kedua atau tokoh kedua adalah Belsasar. Ya. Belsasar anaknya Nebukadnezar, di mana dia tidak bertobat, ya, dia berakhir dan kerajaannya juga hilang. Nah, yang ketiga berbeda dari yang dua ini yaitu tokoh ketiga Kores, Raja Persia. Ya. Raja Persia, kalau Persia sekarang berarti Iran. Ya, jadi dia bertobat dan membawa apa? Membawa keselamatan bagi umatnya. Nah, ini nanti yang kita akan pelajari bagaimana pelajaran ini ditutup dengan kisah yang menggambarkan seperti apa di akhir zaman. Tadi dikatakan ada satu ciri yang sama yaitu melibatkan bangsa lain. Ya, artinya memang nanti pekabaran itu tidak bisa hanya dimiliki oleh umat tertentu, tapi ini memang harus dikabarkan ke semua. Tapi ketika kita mempelajari kitab Wahyu dan nubuatan-nubuatan, ya kita juga harus hati-hati ya, karena kan kadangkala ada digunakan analogi, kiasan-kiasan. Ya kita jangan sampai terlalu jauh, terlalu detail membuat interpretasi-interpretasi nubuatan yang bahkan tidak masuk akal. Tapi kita diminta untuk apa? Untuk melihat
Apa sih sebenarnya gambaran besarnya dari yang disampaikan di setiap pelajaran ini? Demikian mungkin Saudari Beatrice untuk sebagai pengantar bagi kita. Baik, Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, sebagai topik pertama kita akan mempelajari mengenai Nabi Yunus, yaitu Nabi yang enggan. Apa relevansinya kisah Yunus ini dengan akhir zaman? Silakan Pak Tobing. Baik, satu kali Yesus sampai mengutip ya mengenai Yunus. Coba kalau kita lihat di Matius 12 ya, Matius 12 ayat 38 ya. Oleh karena orang Farisi meminta tanda, lalu Yesus bilang, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi pada mereka tidak diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Apa pelajarannya mengenai Nabi Yunus? Dikatakan sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia. Nah, jadi mungkin ada baiknya kita sedikit refresh ulang ya, ulang mengenai kisah Yunus ini secara ringkas. Ya, Yunus diperintahkan oleh Allah apa? Bangunlah katanya, pergi ke Niniwe kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena apa? Karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Jadi saking jahatnya kota Niniwe ini, ya Allah menyuruh Yunus untuk pergi ke sana. Wah, Niniwe itu di mana sih gitu ya? Niniwe itu di Asyur. Asyur itu bangsa yang dikenal kejamnya nggak ketulungan. Ya, dan Yunus punya dendam pribadi dengan Asyur. Ya, punya dendam pribadi dengan Asyur karena nenek moyangnya menjadi korban dari kekejaman Asyur. Lalu Tuhan suruh ke sana. Suruh ke sana bukan disuruh musnahkan, perangi bukan, tapi disuruh untuk tobatkan. Ya, nah jadi Yunus nggak mau. Ya, Yunus nggak mau. Lalu dia pergi melarikan diri. Sebenarnya Niniwe itu hanya berjarak 880 kilo lah kira-kira ya, 550 mile dari Yopa, ya dari kota Yopa. Itu ke arah timur laut ya, ke arah ya kalau agak ke kanan sedikit ya, kalau kita agak ke timur laut agak kanan ke atas. Sebenarnya itu hanya jarak 880. Kalau di Jawa ini misalnya katakanlah itu dari Merak sampai Surabaya lah itu kira-kira ya, mungkin lebih sedikit ke Sidoarjo atau Pasuruan. Kira-kira segitulah jaraknya. Tapi dia ya pergi menjauh dari Allah. Kemana? Ke arah sebaliknya. Kalau yang ini timur laut gitu ya, ini ke arah barat laut, malah ke kiri, jauh. Kemana? Ke Tarsis. Ya, sejauh berapa? Kira-kira sejauh 2.500 mile, 4.000 kilometer. Bayangkan yang tadinya disuruh hanya 880, malah dia lari 4.000 kilometer. Dan itu melewati laut yang ganas itu. Kenapa ke Tarsis? Ya, kenapa pergi ke Tarsis? Tarsis itu bagi kepercayaan pandangan orang Israel itu dianggap udah ujungnya bumi, ya udah ujungnya bumi. Tarsis itu kalau perkiraan sekarang kira-kira barat dayanya Spanyol ya, antara perbatasan ujung Afrika yang utara dengan barat daya bagian selatannya Spanyol gitu ya. Itu Tarsis di pemahaman orang Israel dulu ya, karena ilmu pengetahuan mengenai bumi belum seluas seperti sekarang, itu dianggap udah ujungnya bumi. Jadi dia pikir, ah kalau saya pergi jauh, ya, kalau saya pergi jauh, amanlah saya. Dia pergi, ya melarikan diri. Nah, ini tempat paling ujung bumi. Nah, kenapa dia mau melarikan diri? Karena dia menolak ke Niniwe. Dia takut kalau sampai mereka bertobat dan lolos dari hukuman Allah nanti orang Niniwe ini, ya, wah nanti Asyur jadi menguasai Israel lagi. Ya nggak mau. Ya dia tidak mau Allah mengasihani bangsa lain kecuali Israel, terutama Asyur. Makanya dia nggak mau Asyur ini bertobat. Nah, Yunus, ya Yunus lupa sama apa? Sama panggilan Allah bahwa tugas utama kan memang menobatkan. Ya, lalu pendek cerita, ya kita tahu dia mengalami peristiwa yang luar biasa di perjalanan di kapal itu sampai akhirnya dibuang undi. Rupanya ya jatuh kepada dia keyakinan
para pelaut dulu, ya kalau ada badai, kenapa kenapa harus buang undi? Karena pada saat itu tidak waktunya. Ya, kejadian badai itu satu peristiwa anomali, peristiwa yang sangat tidak normal. Ya, karena harusnya pada saat itu cuaca dalam kondisi tenang, kok tiba-tiba datang badai, lalu dibuang undi menurut kebiasaan orang dulu, ya, dibuang undi, undi jatuh kepada dia, dibuanglah dia, pendek cerita dibuanglah ke laut, lalu seekor ikan yang besar yang menelan dia dan dia apa? Dia tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam. Nah, itu menggambarkan apa? Menggambarkan peristiwa besar yang Yesus akan alami. Itu adalah apa? Menggambarkan satu peristiwa akhir zaman. Bagaimana anak manusia juga apa? Anak manusia juga akan ditelan perut bumi selama apa? 3 hari 3 malam. Itu satu hubungannya dengan nubuatan. Lalu bukan hanya itu, pernyataan dia seperti di ayat hafalan tadi itu pernyataan dia, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Penulis pelajar sekolah sahabat ini mengatakan ada kemiripan dengan apa? Pekabaran malaikat yang pertama, yaitu apalah sembahlah dia, takutlah akan Allah, ya, yang menciptakan langit dan bumi, sama persis ya, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Jadi persis sama. Nah, pemirsa The Safe Ministry, kita perlu apa? Perlu banyak belajar juga dari peristiwa Nabi Yunus yang enggan disuruh ini. Ya, Yunus melarikan diri, tapi Tuhan tangkap dan dia harus apa? Dia harus melewati satu peristiwa yang sangat tidak mengenakan, berada di perut ikan yang besar. Kita tidak tahu, kita tidak bisa bayangkan betapa mungkin pengap dan baunya di dalam perut ikan itu. Ya, dan itulah melambangkan kasih Allah. Dia apa? Dia mati. Lalu apa? Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya apa? Supaya kita selamat. Perbedaannya, kalau Yunus masuk ke perut ikan, itu karena kesalahan dia. Tapi Yesus ditelan bumi selama 3 hari 3 malam. Itu bukan karena kesalahan dia. Kesalahan dia tetapi apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Walaupun ujungnya sama, Yunus di apa? Ditelan ikan demi keselamatan bangsa Niniwe, ya bangsa lain. Yesus juga demikian. Dia mati bukan untuk dia sebenarnya, itu untuk keselamatan bagi apa? Bagi semua umat manusia. Itu satu pelajaran mungkin yang gambaran bagaimana peristiwa akhir zaman nanti, ya, bahwa kita akan dipanggil, ya, dipanggil untuk membawa pekabaran ini. Jangan sampai kita apa melarikan diri seperti Yunus sehingga harus mengalami peristiwa yang tidak mengenakan. Demikian pemirsa di Safe Ministry. Baik, Pak Tobing. Selanjutnya kita masih akan mendiskusikan mengenai kisah Yunus ketika Yunus sudah sampai di Niniwe. Adanya sebuah karya pertobatan. Apa yang bisa kita pelajari dari pertobatan yang terjadi di Niniwe? Silakan, Pak Fajar. Ya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry, ini melanjutkan cerita dari analis saudara Elvin tentang Yunus ya. Kira-kira apakah misi yang diemban oleh Yunus itu berhasil atau tidak memperingatkan orang-orang Niniwe untuk bertobat? Dan memang rupanya orang Niniwe ini percaya kepada Tuhan ya. Mari kita coba baca. Kisahnya ini ya, dicatat dalam Yunus 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Ini ada satu pelajaran yang sangat bagus yang bisa kita ambil ya. Yunus 3:5, orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Jadi apa respon dari orang-orang Niniwe ketika mereka mendengar amaran yang disampaikan oleh Yunus ini? Kan Yunus setelah dia masuk di apa dalam perut ikan selama 3 hari kemudian dimutahkan. Singkat cerita Yunus ini akhirnya bersedia untuk pergi pada orang Niniwe untuk mengamarkan supaya mereka bertobat. Karena apa? 40 hari lagi Niniwe ini akan ditunggang balikan. Saya yakin orang-orang Niniwe juga juga pernah mendengar
akan peristiwa Sodom dan Gomora ya, bagaimana Tuhan menunggang balikkan Sodom dan Gomora oleh karena kejahatannya. Sehingga orang Niniwe ini berpikir, wah, kalau memang ini benar, mereka pasti akan binasa. Sehingga respon mereka adalah mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak. Dan tindakan mereka yaitu mengenakan kain kafan. Mari kita coba buka juga di ayat yang ke-8. Rupanya Raja Niniwe juga mendengar akan apa yang dilakukan oleh rakyatnya. Ayat yang ke-8, haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, dari kekerasan yang dilakukan. Nah, ini amaran yang disampaikan oleh Raja Niniwe ini, Raja kota Niniwe, supaya semua rakyat itu berbalik dari tingkah laku kejahatannya maupun kekerasan yang sudah dilakukan. Artinya bertobat, bertobat. Kemudian setelah mereka melakukan itu, berbalik dari kejahatannya, apa yang terjadi? Ayat yang ke-10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangnya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukan. Wah, ini puji Tuhan ya. Setelah Tuhan melihat ada satu perubahan dan pertobatan yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe, dari raja sampai hewan pun mereka tidak boleh makan, tidak boleh makan rumput dan minum. Kemudian mereka berbalik dari kejahatan dan kekerasannya, karena disinyalir Nabi Yunus ini mengatakan kejahatan mereka itu sangat sangat besar sekali ya, sangat jahat, kejam ya, dan mereka tidak bisa membedakan tangan kanan maupun tangan kiri katanya. Dan rupanya Tuhan menyesal. Ini mirip sekali ya, bagaimana Tuhan sebagai pencipta ada dua kali yang kita masih ingat ketika sebelum pembinasaan air bah. Tuhan juga menyesal menciptakan manusia sehingga semuanya itu akan dibinasakan. Dan pada kali yang kedua, Tuhan menyesal oleh karena sudah merancang ya akan membinasakan mereka. Tapi Tuhan melihat ada satu niatan dari orang-orang Niniwe, mereka berbalik dari kejahatannya. Sehingga Tuhan tidak jadi membinasakan mereka. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari sini ya? Memang sih kalau kita lihat di sini, nubuatan yang sudah dinyatakan, itu ada nubuatan yang bersyarat. Jadi kategori nubuatan yang disampaikan bahwa Tuhan itu akan membinasakan orang-orang Niniwe, kemudian melalui Nabi Yunus, dia mengamarkan kepada orang-orang Niniwe untuk bertobat, dan pada akhirnya mereka bertobat, nubuatan itu tidak terjadi. Artinya itu bersyarat. Jika tidak bertobat, maka akan terjadi. Tapi jika bertobat, maka tidak akan terjadi pembinasaan kepada orang-orang ini. Tapi ada juga nubuatan yang tidak bersyarat. Artinya apa? Suka atau tidak suka, nubuatan yang dinyatakan oleh Tuhan itu akan terjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Siap atau tidak siap, itu akan terjadi. Seperti apa? Yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Oleh karena itu, kita mesti harus bersiap-siap juga ya, melihat bagaimana tanda-tanda akan kedatangan Yesus itu akan terjadi. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Bila mana kita sudah diamarkan, aplikasi penting dalam kehidupan kita. Mungkin kita lupa ya, kita tidak sadar melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi bisikan-bisikan Rohul Kudus itu di dalam hati kita, supaya kita berbalik dari apa yang sudah kita lakukan. Mungkin kita terlalu ceroboh, terlalu kita menganggap enteng sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kita selalu diamarkan. Cepat-cepatlah kita untuk bertobat. Sebelum pintu kasih yang secara pribadi itu ditutup kepada kita, kita bertobat dari apa yang kita lakukan. Masing-masing kita, pemirsa The Street Ministry. Biarlah ini menjadi satu amaran bagi kita. Dan kita tinggal menunggu ada satu nubuatan, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang merupakan nubuatan yang tidak bersyarat. Suka atau tidak suka, kita mesti harus siap untuk menghadapi ini semuanya. Demikian Petrus dan pemirsa The Street Ministry. Baik, Pak Fajar. Selanjutnya kita juga akan mempelajari
dari tokoh lain yang bernama Belshazzar. Dan topik kita di hari Selasa ini yaitu Pesta Belshazzar. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini untuk menjadi peringatan bagi kita di akhir zaman? Silakan Pak Tobi. Baik, satu pertanyaan yang baik dari Saudara Beatrice ditutup dengan kalimat untuk menjadi peringatan. Jadi memang pelajaran Belsasar ini sangat penting bagi kita. Belsasar adalah anaknya Nebukadnezar. Ya, kita tahu Nebukadnezar, ya, raja besar, ya, raja Babylon yang luar biasa. Sebenarnya mirip dengan anaknya, tapi kalau dia membuat satu pesta, lalu orang lain disuruh apa? Disuruh menyembah patung. Dan pendek cerita, Belsasar berhasil ditobatkan oleh orang muda Ibrani, ya, orang muda Ibrani, dan dia boleh dikatakan adalah raja asing yang bertobat, ya, jarang-jarang raja asing yang ya dalam bahasa ekstrim kafir, ya, tapi dia bisa bertobat. Nah, sekarang kepada anaknya tahu, ya, Belsasar ini tahu sebenarnya bagaimana sejarah ayahnya sebelumnya. Ya, tapi apa? Ketika Belsasar mendapatkan kepercayaan menjadi raja, dia berbeda dengan ayahnya. Satu kali dia bikinlah pesta, ya, pesta yang besar, ya, namanya kalau raja yang buat pesta pastilah apa? Istimewa pestanya. Kemudian lagi enak-enaknya pesta, ya, karena dia sudah banyak minum, ya, akhirnya mabok, ya, dia mabok, terus kemudian tiba-tiba di penglihatannya dia ada tangan, ya, tangan tampak punggungnya, nggak tahu itu tangan siapa, tidak tampak wajah, tapi ada tangan tampak dari punggung tangan itu sedang menulis di tembok, ya, sedang menulis di tembok. Kemudian dia risau karena dia tidak tahu, ya, dia nggak tahu apa yang dituliskan itu, ya. Kemudian dia coba panggil orang-orang seperti biasa, ya, orang-orang terbaiknya dia panggil untuk memberitahukan apa sebenarnya yang terjadi di situ. Nggak ada yang bisa menjelaskan ke dia. Lalu datanglah siapa? Istrinya, ya. Istrinya kasih tahu kepada dia bahwa Tuanku Raja, dia bilang sebenarnya ada seseorang, ya, ada seseorang yang punya hikmat, ya, yang punya hikmat. Karena apa? Ini si istrinya masih ingat bagaimana Daniel itu digunakan Tuhan menjadi apa, perpanjangan tangan Tuhan untuk menobatkan Nebukadnezar. Jadi dia bilang ada seorang sebenarnya yang luar biasa, kalau bahasanya dia orang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus, ya, ini bahasanya orang kafir saat itulah, ya. Di zaman ayah tuanku katanya orang ini orang yang dikenal punya hikmat, akal budi, ya, bahkan dia diangkat oleh Nebukadnezar menjadi kepala orang-orang berilmu itu dibilang. Nah, tapi karena sudah berganti dia nggak dipakai kan. Lalu pendek cerita dibawalah Daniel. Ya, dibawalah Daniel ke situ. Kemudian si Belsasar bilang, saya sudah dengar mengenai kamu, ya, bahwa, ya, kamu orang buangan, tapi kamu punya hikmat, ya, punya penuh roh para dewa itu bahasa dia, ya. Jadi kalau begitu dibilang, coba bantu saya supaya kamu jelaskan ini sebenarnya tulisan apa dan apa maknanya. Soalnya ini orang-orang ahli jampi saya dan lain-lain nggak ada yang bisa ini jelaskan ke saya. Lalu apa? Biasa saya menjanjikan nanti aku akan pakaikan kain ungu. Kalau kain ungu itu simbol apa? Simbol hanya orang pejabat tertentu di lingkungan kerajaan yang bisa pakai itu. Dan nanti akan ku kalungkan kalung emas. Lalu Daniel bilang, udah, nantilah dulu Raja, tahan dulu lah itu apa hadiahmu itu, ya. Nah, pendek cerita, lalu apa? Daniel, ya, Daniel mengungkapkan, ya, Daniel mengungkapkan apa maksudnya. Dan sebenarnya Daniel sangat to the point, ya, bicara. Ya Tuanku Raja, dibilang,
Ya, Allah yang Maha Tinggi sudah kasih kekuasaan sebagai raja ya kepada ayahmu, dan oleh karena kebesarannya dia bilang maka dia pun takut. Takut akan Allah, dan semua bangsa juga gentar kepada dia. Nah, tapi dibilang apa? Tapi tuanku Belsasar, anaknya, dibilang tidak mau merendahkan diri. Padahal tuanku udah tahu semua ini, ya. Tuanku tetap meninggikan diri di hadapan Tuhan, ya. Bahkan apa? Bahkan perkakas-perkakas dari bait suci itulah yang dipakai untuk mabok bersama apa? Pembesar-pembesarnya, istri dan gundik-gundiknya. Jadi waktu pesta-pesta itu, pesta miras itu pakai alat-alat perkakas-perkakas bait suci ya. Mungkin itu ada mangkok-mangkok lah, macam-macam. Itu yang dipakai, ya, itu yang dipakai untuk minum-minuman. Nah, Tuhan marah di situ, ya. Tuhan marah, dibilang kamu tidak memuliakan Allah, dibilang, ya. Oleh karena itu Allah menyuruh punggung tangan itu, dan ditulislah ini. Tahu apa tulisannya? Ya, dia bilang mena mena tekel ufarsin, ya kan? Dan artinya mena adalah masa pemerintahan Tuanku sudah dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Ya, itu sesuai dengan judul kita. Ya, tekel Tuanku ditimbang dengan apa? Neraca, dan didapati terlalu ringan. Lalu peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberi kepada orang Media dan Persia. Lalu Belsasar senang, sesuai dengan janjinya dipakaikanlah pakaian ungu kepada Daniel, dan lehernya dikasih apa? Dikasihkan kalung emas. Tapi apa yang terjadi? Nah, pelajaran bagi kita menjawab pertanyaan Saudari Beatrice. Sayangnya, sebenarnya Belsasar masih punya waktu untuk bertobat ketika Daniel sudah menerjemahkan ya mena mena tekel uparsin. Tapi dia sama sekali tidak mendengarkan. Jadi kalau ditanya, apa makna dari pekabaran ini? Apa maknanya? Di akhir zaman Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi kita untuk apa? Untuk berbalik, untuk bertobat. Tapi banyak yang mengeraskan hati. Sama dengan peristiwa di air bah ketika Nuh dikasih kesempatan. 120 tahun ditunggu untuk bertobat. Lalu Belsasar juga Tuhan kasih sebenarnya kesempatan. Sudah diingatkan. Ya, sudah diingatkan. Bahkan dikasih tahu. Ya, dikasih tahu ayahmu dulu baik, tapi kamu tinggi hati. Bahkan kamu mempermainkan apa? Alat-alat peralatan dari perkakas-perkakas dari bait suci. Dikasih kesempatan, tapi dia tidak. Akhirnya apa? Maka Belsasar, ya, dalam waktu yang tidak lama, malam itu juga dia apa? Dia mati. Ya, luar biasa pemirsa di Save Ministry, pelajaran ini jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan seperti yang Tuhan berikan kepada Belsasar. Dia membangkang, ya, dia membangkang, hatinya dikeraskan. Persoalan kita adalah persoalan apa? Persoalan hati. Apalagi bagi kita yang sudah tahu, ya, persoalan kita adalah persoalan di hati. Kita keraskan hati kita sehingga apa? Kita dimusnahkan nanti seperti Belsasar ini. Nah, biarlah ini pelajaran mahal bagi kita agar apa? Agar kita tidak mengeraskan hati ketika Tuhan memberikan kesempatan. Ketika ada bisikan yang mengatakan untuk berbalik, bahwa itu tidak baik, itu tidak benar. Itu adalah waktu terbaik bagaimana Tuhan sedang berkomunikasi kepada kita untuk mengingatkan bahwa kita sedang diberi kesempatan. Dan biarlah kesempatan-kesempatan yang baik itu selalu kita gunakan untuk apa? Untuk kembali dan bertobat. Demikian pemirsa di Save Ministry. Baik, Pak Tobing. Selanjutnya, jika sebelumnya kita mempelajari tentang tokoh, kali ini kita akan mempelajari tentang suatu kota, yaitu Kota Babel dan pengeringan Sungai Efrat. Ada suatu pelajaran menarik yang dapat kita pelajari juga, dan Pak Fajar akan bantu untuk uraikan. Silakan, Pak Fajar. Ya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Ada satu kota Babel yang pertahanannya sangat kuat sekali dan tidak bisa ditembus oleh musuh ya. Ini kepercayaan diri dari Belsasar, raja terakhir dari Babylon, anak dari Nebukadnezar ya. Nah, kalau kita lihat bahwa ada satu pelajaran yang bisa kita tarik bagaimana kuatnya sebuah kota, kota Babel ini ya. Dan
Mereka mengklaim bahwa mereka pasti aman karena pasokan makanan, bahkan mungkin air, itu sangat cukup. Nah, Sungai Efrat itu adalah sungai yang sangat besar. Kemudian Sungai Efrat ini ada yang alirannya itu masuk ke dalam kota Babil ini, sehingga mereka cukup nyaman dan cukup bisa bertahan ya apabila terjadi pengepungan oleh musuh, dan musuh tidak akan bisa merobohkan kota yang sangat kuat dan sangat besar itu. Tapi rupanya salah satu raja Persia, media Persia itu Kores, dia menyadari melihat bagaimana sangat begitu kuat kota Babel ini. Dan dia lihat ada satu aliran sungai Efrat yang masuk ke dalam kota. Dan kemudian dia berpikir akan mengeringkan sungai Efrat ini, jadi mengalihkan alirannya itu, sehingga terjadi ada satu lubang atau celah untuk bisa dipakai oleh pasukan Kores untuk memasuki kota Babylon. Ini sangat cerdas sekali. Jadi satu-satunya jalan itu melalui sungai. Kalaupun sungai itu masih, mungkin dia berpikir kalau sungainya ini masih alirannya sangat besar, sangat kuat, akan membahayakan pasukannya. Oleh karena itu, sungai Efrat ini dialihkan alirannya, kemudian tidak bisa masuk, kemudian ada satu celah bekas aliran sungai Efrat yang masuk ke dalam kota Babylon. Sehingga pasukan-pasukan dari Kores ini bisa masuk melalui celah itu, dan pada akhirnya Babylon ini runtuh. Ada salah satu filsuf sejarawan Yunani kuno yang bernama Herodotus. Dia memberitahu kita bahwa mereka yang tinggal di dalam pusat Babylon tidak tahu bahwa pinggiran kota mereka yang di dekat aliran Sungai Efrat itu sudah runtuh, dan semua orang masih menari, masih memanjakan diri dalam kesenangan. Mereka mengadakan pesta miras ya, seperti tadi yang dikatakan oleh panelis saudara Elvin. Mereka tidak menyadari bahwa musuh itu sudah berhasil menebus pertahanan dari kota Babylon ini. Dan pada akhirnya benar-benar bahwa Babylon itu runtuh. Dan Raja Belshazzar akhirnya dibunuh, ditawan dan dibunuh. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Meskipun seseorang manusia memiliki satu kepercayaan yang sangat kuat bahwa tidak akan mampu kekuatan yang lain bisa membinasakan kota Babilonia. Begitu pedenya Raja Belshazzar bahwa dia merasa aman dengan kekuatan tembok Babylon yang sangat besar, pasokan makanan, logistik yang cukup, maupun aliran sungai yang bisa menghidupi di dalam benteng pertahanan kota Babylon. Tapi kepercayaan diri dari Belshazzar ini runtuh, dikalahkan oleh Kores dan pasukannya, media Persia. Dari sini kita bisa melihat bagaimana mereka tidak menyadari. Ada satu kesombongan, ketinggian hati yang mereka tidak bisa sadari. Ada satu kekuasaan Tuhan yang mengatur dan mengendalikan segala sesuatu. Yang barangkali memberikan inspirasi bagi Kores untuk mengalihkan aliran sungai Efrat. Sehingga ada satu celah yang dia bisa masuki bersama dengan pasukannya. Sehingga Babylon ini bisa dapat dikalahkan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah kenapa kita tidak berjaga-jaga. Ketika kita menyadari bahwa mungkin ya, berpikir bahwa ya kedatangan Yesus masih lama lagi. Mungkin kita sibuk dengan segala urusan-urusan duniawi dan kita tidak menyadari bahwa kita terlena dengan kehidupan di atas dunia ini. Mungkin kegelojohan kehidupan yang mungkin ada di zona yang sangat begitu nyaman. Tapi rupanya kita tidak menyadari bahwa Yesus akan segera datang bagi kita. Dan kita lupa, kita berjaga-jaga. Nah, aplikasi yang bisa kita dapat pelajari adalah bila mana kita menyadari akan hal itu semuanya, bahwa nubuatan-nubuatan yang tidak bersyarat itu akan terjadi. Tentunya akan mengubah pemikiran kita agar kita tetap berjaga-jaga. Apapun kondisi yang terjadi di atas dunia ini, kita tetap berjaga-jaga pada akhir zaman. Supaya kita jangan sampai jatuh seperti halnya Belshazzar, tapi kita tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan. Dan kita siap
untuk menyambut akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi ini. Demikian Beatrice dan pemirsa di sini. Baik, Pak Fajar. Selanjutnya kita akan mempelajari kembali satu tokoh, yaitu Raja Koresh dari Kekaisaran Persia. Dan apa yang bisa kita pelajari dan hubungannya dengan akhir zaman. Silakan Pak Fajar. Baik Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Kalau kita bisa pelajari bahwa media Persia ini adalah bangsa yang mengalahkan Raja Babilonia, yaitu dengan rajanya yang bernama Kores. Ketika Kores menyerang kota Babel, tahun penawanan umat Tuhan itu sebetulnya sudah berakhir. Karena mereka sebetulnya ditawan oleh Babilonia. Dan orang-orang Persia ini mengizinkan mereka untuk kembali ke tanah perjanjian dan membangun kembali bait suci. Di bawah pimpinan Raja Kores ini, yaitu Kekaisaran Persia, adalah menjadi satu kerajaan yang terbesar dalam sejarah. Dengan apa yang sejarawan si Tom Holland yang disebut sebagai pemusatan dan penumpukan wilayah terbesar dunia yang pernah dia lihat. Jadi betul-betul media Persia ini ibaratnya seperti seorang penyelamat gitu ya. Penyelamat bagi bangsa Israel yang sudah ditawan mungkin ratusan tahun ya oleh Babilonia. Dan dengan kehadiran dari Persia ini, yaitu Raja Kores ini, mengalahkan Babilonia, kemudian membebaskan seluruh tawanan, dan memberikan izin bagi bangsa Israel untuk membangun kembali ke tanah perjanjian. Itu seperti halnya mirip sekali tipe dari seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Sehingga tidak heran bahwa Kores ini disebut sebagai Raja Agung atau Raja segala Raja. Mirip sekali dengan juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah Raja dari atas segala Raja yang membebaskan manusia dari dosa, menyelamatkan. Nah, pertanyaan adalah apakah memang Kores ini adalah prototipe dari Yesus Kristus? Memang kalau dari konteks dari dia membebaskan, dia memang mirip sekali dengan juru selamat ya, membebaskan umat-umat Tuhan. Tetapi dari secara personal, dia tidak begitu sempurna seperti halnya Yesus ya. Dia adalah seorang manusia dan pada akhirnya dia mati ya. Tapi kita lihat bagaimana tindakan maupun apa yang dilakukan oleh Kores. Ini mirip sekali dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga Kores ini seperti yang diurapi ya. Seperti yang diurapi. Seperti halnya dengan Yesus Kristus yang diurapi. Yang membebaskan seluruh umat manusia dari kungkungan dosa ya. Dia adalah penyelamat, juru selamat. Nah, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari sini ya? Tentunya Kores ini bukan seorang representasi dari Yesus Kristus. Kita tidak akan bisa mengartikan bahwa dia secara detail itu melambangkan, mengartikan bahwa dia seorang juru selamat secara keseluruhan ya. Tapi ada beberapa apa yang dilakukan itu secara kontekstual itu mirip sekali dengan apa yang dilakukan oleh juru selamat. Dan tentunya pada akhir zaman nanti kedatangan kerajaan Tuhan yang akan datang pada akhir zaman itu membebaskan seluruh manusia dari dosa, membawa seluruh umat-umat Tuhan yang sudah diselamatkan itu di dalam kerajaan surga dan masuk ya di dalam kerajaan Tuhan itu sendiri. Kemudian dia akan datang lagi di dunia yang baru, yaitu dunia Yerusalem baru yang datang dari surga di atas dunia ini, maka kita akan tinggal tetap bersama-sama dengan juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari sini bahwa kita semuanya menantikan akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan yang diurapi sebagai juru selamat kita itu akan segera datang. Oleh karena itu, bersiap-siaplah. Kita bersedia untuk menyediakan waktu dan pikiran kita akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Mari kita buka, ada satu ayat yang menarik di dalam Wahyu 16 ayat yang 15. Lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Artinya bahwa kita sebagai umat-umat Tuhan tentunya kita berjaga-jaga. Puji syukur dan puji Tuhan apabila berbahagialah bagi mereka yang selalu berjaga-jaga, mengetahui bahwa
kedatangan Yesus yang tidak lama lagi itu akan datang. Biarlah ini menjadi satu sukacita, kabar sukacita bagi kita semuanya, khususnya bagi pemirsa The Safe Ministry dan bagi kita semuanya di dalam penyambutan kita akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Tidak terasa kita sudah sampai di ujung diskusi kita. Kita akan mendengarkan kesimpulan akan pelajaran minggu ini oleh Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, nubuatan demi nubuatan Tuhan berikan kepada umat manusia, termasuk kepada kita sebagai pelajaran ya, untuk mengingatkan kita atau membantu kita akan apa yang terjadi di akhir zaman, dan itu semua tentu berhubungan dengan penghakiman yang Allah akan lakukan. Dan hingga akhir zaman isu terbesar selalu adalah apa? Penyembahan. Ya, Lucifer atau iblis mau kita menyembah dia. Dia tidak mau kita menyembah Allah. Dan di peristiwa akhir zaman ya, 3 tokoh yang kita pelajari dalam 1 minggu ini adalah wakil atau mewakili peristiwa-peristiwa yang akan kita hadapi. Bagaimana Yunus? Ya, Yunus adalah orang yang diminta oleh Allah untuk membawa pekabaran, tapi dia melarikan diri. Ya, itu adalah menggambarkan juga tugas yang Tuhan berikan kepada kita agar kita apa? Membawa pekabaran ini bukan hanya kepada orang yang sudah mengenal Tuhan, tetapi kepada orang lain, dan bahkan kepada siapa? Kepada, sama seperti Yunus disuruh kepada bangsa Asyur yang jahat itu, yang telah menorehkan sejarah buruk, traumatis bagi Yunus. Nah, kita juga dibawa untuk apa? Membawa pekabaran ini mungkin kepada orang yang pernah menyakiti kita atau pernah membuat kita dongkol atau membuat kita marah. Lalu Belsasar adalah satu tokoh yang menggambarkan bagaimana peristiwa akhir zaman nanti Tuhan selalu memberi kesempatan untuk apa? Untuk bertobat, untuk kembali. Dan tidak ada penghakiman yang Tuhan lakukan tanpa apa? Tanpa peringatan. Ya, Allah selalu adil, dia tidak menginginkan kematian kita. Yang dia inginkan adalah keselamatan kita. Dan Kores adalah prototipe ya Mesias. Ya, bagaimana melalui Kores Allah membawa keselamatan ya bagi bangsa Israel. Nah, ini tentu menggambarkan bagaimana Yesus ya, yang bukan oleh karena kesalahan dia, tapi digunakan menjadi apa? Menjadi pembawa keselamatan bagi kita yang berdosa. Pemirsa The Safe Ministry, 1 triwulan kita sudah diingatkan ya melalui berbagai macam pelajaran yang ujungnya adalah bahwa nanti dunia ini akan mengalami kesudahan. Dan ketika di dalam kesudahan itu kita masing-masing akan ditentukan nasibnya. Dan yang menentukan nasib kita sebenarnya diri kita sendiri. Pilihan kita sama seperti Belsasar, ketika dia menolak untuk bertobat, maka dia dibinasakan dalam waktu yang tidak lama. Ketika kita memilih untuk mau diubahkan oleh Allah, hati kita mau diubahkan oleh Allah, maka keselamatan yang Tuhan sediakan itu akan menjadi milik kita. Biarlah pelajaran 1 triwulan tidak sia-sia begitu saja, tetapi ini menjadi satu pelajaran yang mahal, yang berharga, yang selalu menjadi pengingat bagi kita agar kita tidak lengah lagi ketika kita menghadapi penghakiman di akhir zaman ini. Biarlah sisa hidup yang Tuhan percayakan kepada kita gunakan untuk apa? Menjadi juru kabar Allah, dan juga kita selalu menggunakan kesempatan-kesempatan yang Tuhan sediakan untuk bertobat. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis dan terima kasih pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru atas diri kita yang harus selalu berjaga dan pertobatan. Kita akan tutup dalam doa yang akan dipimpin oleh Pak Fajar. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Dirantirnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas pelajaran-pelajaran yang Tuhan sudah berikan bagi kami, sehingga kami dapat memiliki satu inspirasi agar kami selalu waspada dan berjaga-jaga dan menggunakan waktu yang Tuhan akan berikan bagi kami untuk selalu mendengarkan bisikan-bisikan Tuhan, agar kami bertobat, agar kami dapat boleh menjauhkan dari segala kejahatan, dan kami bersiap-siap untuk nanti akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Gunakan kami menjadi tangan kepanjangan Tuhan,
Gunakan kesempatan yang Tuhan akan berikan bagi kami, agar kami menjadi alat-Mu untuk menyampaikan pekabaran yang luar biasa ini. Dan kami dapat boleh menjangkau jiwa-jiwa baru dan menyiapkan jiwa-jiwa akan kedatangan Yesus yang di dalam. Terima kasih Tuhan, Kau selalu mendengarkan doa kami, doa yang tidak ada yang sempurna ini kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan atas satu pelajaran yang baru saja kita pelajari bersama-sama. Suatu sukacita bagi kita akan Tuhan yang selalu mengingatkan kepada kita untuk berada di dalam tangan-Nya. Dan kita juga mengingatkan kepada pemirsa The Safe Ministry untuk tidak lupa suka dengan video kami, langganan di channel The Safe Ministry, dan juga bagikan video ini kepada orang-orang sekitar. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya dan di triwulan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. 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 Tuhan Tuhan memberkati. memberkati.